Dunia ini satu panggung badut yang besar. Dan aku konyol banget. Ayahku seorang taipan keuangan. Dia memiliki kerajaan keuangan. Saham yang di sini, jual semua. Saham yang di sini, borong semuanya. Aku akan membuat seluruh grup sterling meraup miliaran. Satu kali bersin kecil dan itu bisa membuat seluruh keluarga bangkrut. Dan aku... Ibuku seorang bintang film glamor. Dia menang penghargaan demi penghargaan, dan wajahnya saja membuat semua orang malu. Untuk memenangkan aktris terbaik. Dan aku... Ibu yang terbaik. Hei, nak, kamu bisa makan apa saja, tapi kamu nggak bisa asal mengaku ibu. Penampilanmu biasa sekali, masa kamu anak bintang film? Betul, aku memang sangat biasa. Dan kakakku Julian adalah seorang anak jenius. Pada usia 4 tahun dia mengadakan pameran seni sendiri. Dan aku waktu umur 4. Bahkan pembantu kami, Martha, dan kepala pelayan, Charles, yang satu mantan bos, yang satunya master tersembunyi. Suruh Charles keluar dari pensiun. Charles? Siapa di luar sana? Hanya pengemis. Pergi. Semua orang di keluargaku orang penting, dan aku pecundang kecil, mungkin mereka menukarku saat lahir. Untungnya, mereka semua memanjakanku, dan aku sudah berdamai dengan itu. Siapa itu? Aku putri kandung keluarga Sterling. Aku kembali kali ini untuk mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Bagus, beban yang kupikul selama ini. Akhirnya, Hilang. Itu benar. Perawat ruang bersalin waktu itu mengaku dia menukar kami saat lahir. Aku seharusnya menjadi putri kandung keluarga Sterling. Ya. Dia terlalu biasa. Mana mungkin dia anak ibu dan ayah? Ditukar saat lahir. Masa aku tahu? Setelah aku melahirkan, aku sibuk menghitung stretch markku, bayinya. Bukankah kita serahkan dia ke Julian? Waktu itu aku baru 3 tahun. Oh, Ayah, ibu, Julian, lihat wajahku. Lalu lihat wajahnya. Jelas? Kita jauh lebih mirip satu keluarga, kan? ya. tepat sekali. Dan satu hal lagi, sejak aku kecil, aku selalu dapat nilai A. Tapi dia selalu jadi yang terakhir sepanjang hidupnya. Ijazah kuliahnya, keluarganya beli itu, kan? Ya. Chloe, kakakmu Julian, selalu juara 1 di kelas. Tapi kalau kamu selalu juara buncit. Kalian berdua punya ibu yang sama. Aku menolak percaya. Kamu benar-benar gak bisa melakukannya. Mulai sekarang, aku akan memberimu les privat. Berkat dedikasi guruku yang tak kenal lelah, aku menjadi orang pertama yang mengisi seluruh kertas ujianku dengan rumus matematika, dan tetap dapat nilai 0. Aku jadi bahan pembicaraan di seluruh sekolah. Jadi, apa ada kemungkinan kalau kalian adalah keluarga asli? Ibu, ayah, apa kalian tidak percaya sepatah kata pun yang kukatakan? Aku menghabiskan 18 tahun terkatung-katung di luar sana. Aku akhirnya berhasil kembali, tetapi tidak satu pun dari kalian percaya bahwa aku anak kandung kalian. Bapak dan Ibu Sterling, Tuan Julian, Nona Chloe, sebenarnya sekarang ada yang namanya tes DNA. Laporan DNA akan siap dalam sebulan. Kenapa hasilnya masih butuh sebulan lagi? Karena kami antre sesuai nomor. Apa kau tahu siapa aku? Oh, kau warga biasa. Apa yang membuatmu berani bicara begitu padaku? Negara. Ini fasilitas milik negara. Hei, bagaimana kalau kita tunggu saja? Lagi pula cuma sebulan? Tentu kau suka menunda ini sampai sebulan lagi. Chloe,
Aku tidak akan membuatmu menunggu selama itu. Kita lihat saja nanti. Ibu, Ayah, Julian. Aku sudah pergi bertahun-tahun, bolehkah aku tinggal di sini juga? Untuk merasakan kehangatan keluarga yang sudah lama tak kurasakan. Martha, siapkan kamar. Baik, hari ini lebih melelahkan daripada syuting film. Aku mau perawatan spa. Lihat, ibu dan ayah sudah menerimaku. Bagus. Kedepannya, aku akan selalu di sisimu untuk menebus semua tahun yang kulewatkan. Apa yang sedang kau lakukan? Kau barusan bilang kau butuh teman. Apalagi? Dari mana dia tahu rasanya kesepian? Itu seluruh masa kecilku. Teman. Martha, aku mau posisinya 45 derajat. Baik, Nona Chloe. Uang tak bisa membeli cinta atau persahabatan. Kalau kau tahu, kau tak bertanya. Kalau tidak tahu, mengapa bertanya? Kau tampaknya salah paham besar tentang keluarga kaya. Tapi jangan gunakan akal sehat untuk menilai keluarga kami. Chloe, kau pikir aku akan percaya pada apa yang kau katakan? Kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Kalau kau ingin tinggal di sini, cara terbaik adalah tidak melakukan apa-apa. Kau cuma takut. Aku putri kandung keluarga Sterling. Aku akan segera merebut hati Julian, ibu, dan ayah. Kau tunggu saja sampai aku mengusirmu. Ya, semoga berhasil. Nona Chloe, makanan anjing impor sudah datang. Bagus. Kalau begitu, aku harus biarkan dia mencoba rasa yang baru. Ini anjingku. Tentu saja aku harus memberinya makan. Kamu mau memberi makan anjing? Aku sudah kembali. Aku harus terbiasa dengan semua yang ada di rumah secepat mungkin. Anjing itu juga tidak terkecuali. Tapi kamu baru saja kembali. Mungkin aku yang pergi saja? Aku tahu kamu tidak ingin aku masuk ke keluarga ini. Kalau begitu, biarkan Nona Chloe yang pergi. Lagi pula, anjing ini dibesarkan olehnya sejak kecil. Terus kenapa? Dia tidak akan membiarkanku pergi. Yah, aku tetap pergi. Tapi anjingnya? Tidak ada tapi. Aku tahu kamu sengaja mencoba merebut hidupku dan tidak akan mengembalikannya. Itu tidak benar, aku tidak. Baiklah, karena kamu bersikeras, kamu pergi. Tapi hati-hati. Semoga berhasil. Chloe benar-benar tidak ingin aku akrab dengan anjing itu. Bukankah itu karena dia takut aku akan mengancam posisinya? Tunggu sampai aku mengambil semuanya kembali. Harper, kenapa begitu kamu kembali? Kamu mengambil semua yang menjadi milikku. Anak-anak, makan malam sudah siap. Ah, tolong. Tolong, ada anjing gila menggigitku. Anjing gila itu menggigitku. Duduk. Lihat dirimu, lihat apa yang kamu lakukan. Ayo, pergi dari sini. Itu kamu. Kamu yang bikin anjing itu menggigitku. Aku tidak. Darah. Martha, cepat, panggil ambulans. Lihat, kan sudah kubilang jangan pergi. Anjing itu tahu tuannya. Lihat, kamu digigit. Apa yang kamu lakukan? Kamu digigit anjing. Kamu perlu suntikan rabies. Ah, Lepas celanamu. tidak. Aku takut jarum suntik. Tidak. Tidak. Pegang dia. Ah. Chloe, aku akan balas ini padamu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Baiklah, baiklah, baiklah. Chloe, akhirnya kamu kembali. Aku dapat gaun baru.
Biarkan aku mendandanimu, oke? Ibu, sudah larut. Bagaimana kalau lain hari? Ibu, dia tidak mau. Aku mau. Lagi pula, aku anak kandungmu. Benarkah? Harper baru saja digigit anjing dan disuntik. Demi kesopanan, aku tetap akan maju dan menggantikannya. Ibu, biarkan aku yang melakukannya. Dokter bilang dia perlu istirahat. Chloe, ibu baru saja memberimu kesempatan, dan kamu menyia-nyiakannya. Sekarang kamu di sini berpura-pura dan mencoba merebutnya dariku. Menurutku kamu hanya takut aku akan mengancam posisimu. Itulah mengapa kamu menjauhkanku dari ibu. Aku hanya menjagamu. Gaun ini. Benar-benar untuk kebaikanku? Kalau begitu, jangan ikut campur. Hari ini aku minta ibu mendandaniku. Kasihan, cukup. Aku punya banyak gaun cantik, dan belum ada yang pernah mencobanya. Sekarang, aku akhirnya punya model. Ibu, aku akan menjadi model seumur hidupmu. Pikir 2 kali. Pokoknya, aku sudah bilang. Jika kamu tidak mendengarkan, itu di luar kendaliku. Harper, kamu cantik sekali. Aku akan menjadikanmu putri kecil yang cantik. Benarkah? Selama kamu bahagia. Ini semuanya dari koleksi ibu. Menurutmu bagaimana? Mengesankan, kan? Ibu, barang-barang di sini pasti lebih berharga lagi, kan? Coba kenakan gaun ini. Iya. Ibu. Sekarang ibu udah punya Harper, ibu nggak mau aku lagi? Ini anak kandungku, putri kecil yang cantik banget. Chloe, tunggu aja. Lihat. Aku mendandani Harper cantik, kan? Kejutan. Menurutmu gimana? Cantik, kan? Sejak kecil, aku dan Julian udah jadi korban mode ibu. Sayangnya, aku nggak berbakat, yang selalu bikin ibu mundur. Julian dapat auranya dari ayah. Tatapan tajamnya juga sering bikin ibu mundur. Bukan urusanmu. Untuk melindungi karya ibu, aku makan sambil berdiri. Ini bukan Natal, kenapa ada pohon Natal? Aku biasanya nggak ketawa, kecuali aku nggak bisa nahan. Dia cantik, kan? Kayak boneka. Boneka pun butuh napas, dia hampir mati lemas. Aku nggak apa-apa. Baiklah, baiklah. Ayo makan. Mungkin kamu nggak usah memaksakan diri. Kamu tahu apa? Itu wujud sayang ibu untukku. Kamu cuma iri karena ibu baik ke aku. Cinta orang tua. Seberat gunung. Harper benar-benar ngerti aku. Untuk bulan depan, dia bakal jadi modelku. Cinta orang tua memang seberat gunung. Panggil ambulans. Cepat, cepat, cepat. Perhatikan langkahmu, jangan menunduk. Dia pakai penyangga leher, jadi mungkin dia tidak bisa menunduk, kan? Nota Chloe, jangan terlalu dipikir. Lagi pula,
kamu sudah tinggal bersama keluarga Sterling selama 18 tahun. Bapak dan Ibu Sterling masih peduli padamu. Martha, aku sudah memikirkannya matang-matang. Perawat yang menukar aku dan Harper waktu itu pasti seorang ahli sejati. Hah? Dia pasti tahu kalau Harper tidak cocok dengan keluarga ini. Dia baru kembali 2 hari, dan dia hampir lumpuh. Kalau dia sudah kembali selama 18 tahun, apakah dia masih hidup sampai sekarang? Iya, Jadi, pasti ada seorang ahli yang menukar aku dan Harper, supaya aku yang menanggung akibatnya untuknya. Kamu kesini untuk mengejekkan? Aku bilang, Chloe, tunggu saja. Aku masih punya satu trik. Sudahlah, berhenti, tinggal di rumah, dan jangan lakukan apa-apa. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kamu sadar aku lebih baik darimu? Dan sekarang kamu merasa terancam, kan? Kamu takut, kan? Takut tidak akan membantu. Aku tidak akan mundur. Aku bilang, aku sudah menyusun rencana yang jauh lebih terperinci. Kali ini, aku pasti akan mengusirmu dari rumah ini. Kalau aku tidak terbaring di tempat tidur selama seminggu, Chloe, hari-hari baikmu pasti sudah lama berakhir. Chloe, hari ini, aku akan membuat seluruh keluarga membencimu. Chloe, tunggu saja sampai kau diusir dari rumah ini. Aku tidak mencurinya, aku tidak mengambil ini. Kau tertangkap basah, dan kau masih menyangkalnya. Chloe, kalau aku jadi kau, aku pasti terlalu malu untuk terus tinggal di rumah ini. Baiklah. Kalau begitu, aku pergi. Chloe, ini adalah hadiah besar yang kuberikan padamu. Ibu, ayah, ada yang tidak beres. Barang-barangku hilang. Itu adalah kenang-kenangan peninggalan orang tua angkatku. Apa ada pencuri di rumah ini? Mustahil. Mungkin kau menaruhnya di tempat lain. Aku tidak salah ingat, ayah, pasti ada seseorang di rumah ini yang suka mencuri. Kita harus mengusut tuntas ini. Kalau tidak, keamanan keluarga kita tidak bisa dijamin. Sayang, dia benar. Aku punya banyak perhiasan. Betul. Kalau begitu, kenapa tidak? Mulai dari kamar Chloe dan menggeledahnya. Dia datang untukku. Ketemu. Ternyata benar Chloe yang mencuri liontin giokku. Dan di sampingnya mengapa ada kalung ibu? Kalung apa? Ibu, ayah, lihat. Chloe tahu dia bukan anak kandung kalian, jadi dia sudah mulai mengalihkan aset keluarga. Ah, sudahlah, bukan masalah besar. Kenapa kita harus membiarkannya? Iya, kan? Aku menangkapmu mencuri, dan sekarang kamu takut, kamu bahkan bukan anak kandung mereka. Ibu dan ayah membesarkanmu selama 18 tahun, dan kamu menggigit tangan yang memberi makanmu. Aku mohon, aku benar-benar tidak punya waktu untuk dramamu. Aku yang bikin keributan? Lihat ini. Apinya, pengerjaannya. Itu jelas sangat berharga. Dibuat dengan sangat teliti, sebuah karya seni. Chloe sengaja memilih sesuatu yang sangat berharga untuk dicuri. Itu benar-benar kejam. Iya. Terlihat sangat berharga. Ini pasti hadiah dari ayah untuk ibu, itulah kenapa ini dikunci di dalam brankas. Persis.
Kelihatan kalau pemberinya mencurahkan seluruh hatinya ke dalamnya. Hentikan, berhenti. Sekarang kamu takut, di mana itu saat kamu mencuri? Ini bukan mencuri, itu menginjak-injak cinta sejati dan ketulusan hati si pemberi. Lupakan. Biarkan semuanya terbakar. Iya, inilah cinta sejati dan ketulusan hati si pemberi. Kalau ini tidak diselesaikan, aku belum selesai denganmu. Sempurna, Chloe. Tunggu saja sampai kamu diusir. Ya, ketulusan dan cinta sejati dari pemberinya. Oh, ceritakan. Kamu memberikan kalung itu pada cinta pertamamu. Kalian berdua, seberapa besar cinta kalian? Kalung yang dibuat dengan sangat hati-hati. Pasti sangat berharga, kan? Aku tidak bersalah, sayang. Bukankah aku memberimu kalung ini untuk kau simpan dengan aman? Bukankah itu membuktikan cintaku padamu? Aku mengunci kalung itu hanya untuk terus-menerus memperingatkan diriku. Dan mengingatkan diriku betapa besar cintamu pada cinta pertamamu itu. Simbol seperti ini. Hadiah cinta. Aku tidak pernah mendapatkannya. Kalau begitu, aku akan membuatkanmu yang khusus. Ibu, ayah. Jangan terlalu emosi. Aku tidak akan mengambil sisa-sisamu. Harper, Ambulans, panggil ambulans, panggil mereka. bulan ini kamu sudah datang 3 kali. Mungkin bikin kartu anggota? Aku tadi gegabah. Itu benar-benar salahku. Itu semua kesalahpahaman. Kurasa Chloe mengambil kalung itu untuk membuangnya untuk menjaga ketenangan di rumah. Ya. Chloe, kalung itu langsung saja hancurkan. Kamu benar-benar rela melepaskannya? Aku akan membelikanmu perhiasan yang lebih bagus dan lebih mahal. Itu untuk menebus luka yang kutimbulkan padamu hari ini. Orang yang paling berhak mendapat kompensasi, bukankah seharusnya aku? Ngomong-ngomong, aku juga harus berterima kasih pada Chloe karena telah menunjukkan kekuranganku sendiri. Chloe, ambil kartu ini dan gunakan sesukamu. Terima kasih, Ayah. Lihat, betapa bahagianya Harper. Aku akan urus ini. Aku akan langsung pesan tiket pesawatnya. Malam ini, kita akan terbang ke Eropa. Kita bisa benar-benar akrab. Benarkah? Bagus sekali. Aku sudah pulang dari rumah sakit sudah 5 hari ini. Kenapa aku cuma lihat kamu? Karena ini bukan akhir pekan. Kalau ini akhir pekan, kamu juga akan lihat Julian. Mana ibu dan ayah? Thailand, Singapura, Indonesia, kari dan baku teh, kemangi Indonesia. Apa kamu gila? Kenapa kamu tiba-tiba bernyanyi? Tapi aku cuma bilang yang sebenarnya. Ayah, seorang taipan keuangan, terbang kemana-mana setiap hari. Ibu, bintang film internasional yang glamor, bepergian ke seluruh dunia. Aku tidak percaya. Bagaimana bisa mereka mengabaikan putri kandung mereka yang akhirnya mereka temukan? Pasti kamu yang bersekongkol, menghalangi aku bertemu ibu dan ayah. Dia kelihatan sangat menyedihkan, sama seperti Shadow di rumah. Gimana kalau aku kasih dia bola Shadow? Apakah itu akan membuatnya senang? Aku nggak peduli. Aku mau ibu dan ayah balik hari ini. Itu mungkin agak susah. Gimana kalau kamu nongkrong sama aku hari ini? Kamu memang putri kandung. Kamu beneran bikin ibu dan ayah balik. Aku udah tahu. Kamu benar-benar peduli sama aku? Harper, kamu memanggil kami pulang terburu-buru. Ada apa? Martha bilang kamu mau bunuh diri.
Ayah, Ibu, aku harap aku bisa menjadi putri kandungmu. Mungkinkah? Hasil tes DNA sudah keluar? Bukankah kita sepakat 30 hari? Aku baru mulai istirahat. Apa? Bulan ini sudah berlalu secepat ini? Sebulan untuk proyek South City, dan kalian masih belum bisa menyelesaikannya. Apa kalian semua tidak berguna? Baru 10 hari. 18 jam 37 menit. Bagus. Besok, aku akan pesan perawatan kecantikan. Dalam 2 minggu, menegosiasikan kesepakatan dagang internasional juga bukan masalah besar. Pameranku tidak akan butuh tenggat waktu terakhir lagi. Menangislah kalau kamu mau, jangan dipendam. Ayah, Ibu, sebenarnya alasan aku meminta kalian kembali kali ini adalah untuk memikul tanggung jawab sebagai putri Sterling. Aku tidak ingin menjadi pemalas seperti Chloe. Aku cuma pemalas. Aku tidak menyangka Harper akan seceroboh ini. Sekarang kita harus bagaimana? Berhenti. Aku sudah memutuskan. Aku akan membuat ibu dan ayah bangga. Tidak. Kamu tidak akan? Kenapa kamu menghalangiku? Takut aku akan terlalu hebat dan membuatmu terlihat pecundang? Aku lahir. Ditakdirkan untuk kebesaran. Memang ambisius. Aku tidak akan pernah menjadi pemalas seperti Chloe. Dengan rasa percaya diri seperti itu, apapun yang kamu lakukan, kamu akan sukses. Ditakdirkan untuk kebesaran? Kamu mau jadi pewaris? Tidak, tidak, tidak. Aku memang selalu ingin menjadi seseorang seperti Julian. Kami tidak seperti Chloe. Kita berbeda. Aku tidak akan mempersulit diriku sendiri. Sebenarnya, kamu selalu menjadi panutanku. Sejak dulu, aku ingin menjadi seseorang sepertimu. Tolong beri aku kesempatan ini untuk membuktikan diriku. Selama ini, aku sendirian mengembara jauh dari rumah, tidak pernah merasakan kehangatan keluarga. Aku hanya punya satu permintaan kecil. Tidakkah ibu dan ayah bisa mengabulkan ini? Arthur, anak itu hanya ingin pengakuan. Bagaimana menurutmu? Aku tidak masalah. Baiklah. Charles, siapkan kelasnya untuk besok. Baik. Sungguh? Bagus sekali. Aku akhirnya bisa menjadi bagian dari keluarga ini. Kamu tidak bisa menyadarkan orang yang sudah terlanjur. Dia benar-benar tidak tahu apa yang menanti dirinya. Ada apa? Nona Harper, kelas pagi yang santai hari ini sudah dimulai. Mulai hari ini, aku resmi mengambil langkah pertama untuk menjadi pewaris Sterling. Aku akan membuat namaku dikenal di keluarga ini. Nona Harper, buku-buku ini semuanya untuk bacaan pagimu. Banyak sekali. Itu standar kurikulum Sterling, semua sesuai rutinitas persis yang diikuti Tuan Julian dulu. Dan Tuan Julian dulu berhasil menjalaninya. Nona Harper. Tapi aku punya darah Sterling. Julian bisa, dan aku juga bisa. Nona Chloe, makan siang sudah siap. Ini yang terbaru dari mode kelas atas. Taruh saja di sana.
Charles, kapan kita bisa makan? Bertahanlah sebentar lagi. Setelah kamu menganalisis semua kasus keuangan dan pasar dari 5 tahun terakhir, dan menyalin pemrograman Sterling dari awal sampai akhir 20 kali, maka tugas tahap pertama ini akan selesai. Nona Harper, mengapa tidak menyerah saja? Bapak dan Ibu Sterling akan mengerti. Tidak. Aku harus membuat ibu dan ayah melihatku dengan cara baru. Aku perlu membuktikan bahwa aku 100 kali lebih baik dari Chloe. Lalu kenapa dia bisa makan? Kenapa dia bisa makan? Kenapa dia begitu bebas? Karena aku pemalas. Kan sudah kubilang, tapi kau tak mau dengar. Tapi tidak apa-apa. Kau ambisius, aku pemalas. Kita berdua punya masa depan yang cerah. Akhirnya aku selesai membacanya semua. Seperti yang kuduga, hanya aku yang pantas menjadi Putri Sterling. Nona Harper, kau belum bisa makan. Kenapa? Bukankah kau bilang kita akan makan setelah selesai? Berikutnya kelas etiket. Wanita yang sopan, tidak pernah makan sebelum kelas etiket. Chloe, jangan terlalu sombong. Aku bilang padamu, makanan untuk jiwa adalah satu-satunya makanan sejati. Kalau begitu, makanlah. Selama 2 jam, vas di kepalamu tidak boleh jatuh atau bergoyang agar kau lulus. Aku bisa melakukannya. Untuk menjadi Putri Sterling, kau harus melewati ujian ini. Lihat saja. Begitu aku lulus ujian ini, keluarga Sterling tidak akan punya tempat untukmu. Apakah aku punya tempat? Aku tak tahu. Tapi, kau mulai goyah sekarang. Kau gagal. Jadi aku gagal, terserah. Akhirnya, aku bisa makan. Nona Harper, kau masih ada kelas tata boga hari ini. Kenapa aku masih harus ikut kelas tata boga? Rumah ini harus bersih sempurna. Tidak sehelai rambut manusia pun, tidak sehelai rambut anjing pun. Nona Harper, kamu mengelap terlalu keras. Kamu tidak bisa mengepel lantai dengan sikap seperti itu. Hati-hati dan lembut. Tahan sajalah. Setelah selesai, kamu bisa istirahat. Aku berhenti. Siapapun yang mau bisa melakukannya. Tapi ini kursus yang Bapak dan Ibu Sterling atur untukmu. Apa kamu tidak takut mereka kecewa? Nona Harper, kamu masih punya banyak yang harus dilakukan hari ini. Dan Guzeng, Yangki, bahasa Jerman, bahasa Arab, dan bahasa Prancis, dan... Aku berhenti. Aku berhenti. Chloe, ini semua salahmu. Aku akan lawan kamu. Panggil ambulans. Retak halus, nggak serius. Istirahat saja. Kamu sudah langganan rumah sakit. Aku baru saja menaikkan statusmu jadi SVIP. Kamu akan betah di sini. Terima kasih, dokter. Nggak ada yang susah di dunia ini kalau kamu mau menyerah. Sudah kubilang dari dulu, kelas ini nggak gampang. Tapi kamu nggak mau dengar. Nah, kan? Masuk rumah sakit lagi. Kamu lapar? Kamu belum makan, kan? Ini. Oh, bentar. Dokter tadi bilang kamu belum boleh makan apapun sekarang.
Kalau mau pakai mahkota, kamu harus menanggung beratnya. Ibu dan ayah menyuruhku menjagamu. Bosen, ayo main online. Julian, perutku sakit. Aku mau ke kamar mandi. Tiap kali main, kamu selalu ke kamar mandi. Setelah ronde ini, Julian, aku bisa main juga? Dia nggak mau. Aku mau. Lupakan saja. Dokter sudah bilang kamu harus istirahat dan santai sekarang. Kamu nggak boleh terlalu tegang. Julian, ayolah. Chloe, kamu nggak mau aku dekat dengan Julian. Aku paling tahu tubuhku sendiri. Saat ini, yang paling kubutuhkan adalah olahraga. Dia sama tidak pekanya dengan dia yang menyedihkan. Julian, statistikku bagus. Lagi pula, IQ-ku jauh lebih tinggi dari orang lain. Aku jamin aku akan membawa tim menang. ayo saja. Kakakku itu anak jenius, wajahnya datar dan pendiam. Tapi hanya aku yang tahu baginya, main game itu seperti pengemudi berpengalaman yang pegang kemudi. Kamu main healer, dan memberi makan musuh. Apa, mereka punya kasih sayang ibu yang kamu rindukan? Julian, aku enggak. Julian, aku sudah dapat itemku, sekarang aku pasti siap. Support tempur membuat jubah AP. Apa? Sudah menyiapkan kain kafan? Taburkan beras di ponselmu, bahkan ayam pun bergerak lebih baik darimu. Kamu benar-benar membuat rekor baru kakakku, kekalahan 20 kali beruntun. Luar biasa. Rupanya IQ tinggi, bahkan monyet pun main lebih baik darimu. Sejak kita kecil, kakakku selalu kalah di setiap permainan, dan ejekannya sudah level maksimal. Pasti bikin kamu merasakan sakit hati yang sebenarnya. Setelah berhari-hari di rumah sakit, akhirnya aku kembali. Nona Harper, Anda basah kuyup. Bapak dan Ibu Sterling menyuruh kami untuk segera membawa Anda ke sauna, agar Anda rileks. Mereka pasti khawatir aku masuk angin. Di dalam hati, ayah dan ibu benar-benar peduli padaku ternyata. Sejak Harper kembali, dia selalu keluar masuk rumah sakit. Aku sudah menyiapkan untuknya serangkaian rencana. Langkah pertama, buang sial dengan air. Untuk hujan buatan ini, aku menambahkan sistem sterilisasi 36% dibandingkan dengan pembakaran sage tradisional. Ini lebih ilmiah. Bapak dan Ibu Sterling, hujan buatan telah membasuh Nona Harper dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi, di mana Harper sekarang? Charles, boleh aku keluar sekarang? Aku tidak bisa bernapas. 1 jam lagi. Sterilisasi suhu tinggi akan lebih menyeluruh lagi. Nona Harper, bertahanlah sedikit lebih lama. Aku bisa melakukannya. Aku yakin bisa. Aku tidak bisa mengkhianati cinta tulus keluargaku. Setelah pendinginan air, langkah kedua adalah pemurnian api. Bukankah itu agak berlebihan? Di sauna, aku khusus memasang sistem sterilisasi ultraviolet dan sistem pemadam kebakaran inframerah. Arangnya juga sudah diberkati. Panasnya seperti tradisi rakyat melompati api unggun. Ini akan lebih efektif lagi. Julian, apa kamu memperlakukan Harper seperti bahan tertawaan?
Karena Harper selalu di rumah sakit, aku khusus menyiapkan dana perwalian ini. Polis asuransi ini menanggung semuanya. Ini bisa menyelamatkan kita dari pengeluaran tambahan. Itu baru anakku. Nah, Lagi pula, di keluarga kita, Chloe satu-satunya yang punya waktu luang, jadi penerima manfaatnya adalah Chloe. Setiap kali Harper masuk rumah sakit, Chloe akan mendapat pembayaran. Bapak dan Ibu Sterling menyiapkan dana perwalian ini khusus untuk Anda. Ini menjamin keselamatan Anda. Untuk berjaga-jaga. Aku tidak menyangka. Ayah dan ibu begitu perhatian kepadaku. Ya, Mereka sudah memperlakukanku seperti keluarga. Charles, aku ingin berterima kasih secara langsung atas semua yang mereka lakukan untukku, bahwa aku menemui mereka sekarang. baik. Kalau begitu, ayo. Ayah, ibu, semua yang kalian siapkan untukku, aku sudah pernah mengalami semuanya. Aku tak pernah membayangkan kalian begitu menyayangiku dan begitu baik padaku. Mulai sekarang, aku akan bekerja 2 kali lebih keras untuk membuat kalian bangga. Aku tak menyangka Harper begitu menikmati ritual pembersihan yang disiapkan keluarga untuknya. Sudah kuduga, burung berbulu sama memang terbang bersama. Harper, kamu benar-benar tahu cara bersyukur. Sekarang kamu sudah keluar dari rumah sakit. Aku juga berhasil mendapatkan film terbaik sepanjang karirku. Itu adalah berkah ganda. kalau begitu selamat atas mendapatkan lagi peran sekali seumur hidup. Bersulang. Ibu, film baru ibu pasti akan memenangkan semua penghargaan utama dan menyapu bersih setiap ajang penghargaan. Karena keluarga begitu baik padaku, aku harus berkontribusi pada karier ibu. Hanya niatmu sudah cukup bagiku. Aku tidak boleh membiarkan Chloe mendahuluiku. Aku akan menulis untuk ibu ulasan film sekarang juga untuk memopulerkan filmnya. Aku kenyang, nikmati sisa makanannya. Industri hiburan itu seperti ladang ranjau. Ibu selalu mengandalkan bakatnya, kamu. Jangan sampai mengacaukannya. Bagaimanapun, ibu yang membesarkanmu. Kamu bukan hanya tidak tahu berterima kasih, tetapi kamu juga menghasutku untuk menjadi sepertimu. Bagaimana mungkin keluarga Sterling membesarkan orang tak tahu berterima kasih sepertimu? Aku kasihan pada ibu dan ayah. Aku benar-benar melakukan ini demi kebaikanmu. Ibu dan ayah baik hati dan tak tega mengusirmu, tapi bukan berarti aku akan begitu. Aku akan merebut kembali ibuku. Salin semua unggahanku, banjiri semua media, dan kuasai komentar di mana-mana. Aku tidak mau melihat satupun ulasan negatif. Uang. Bukan masalah. Kali ini, ibu pasti akan melihatku dengan pandangan baru. Eleanor, kamu sedang tren. Tapi aku liburan akhir-akhir ini. Masa aku bisa tren? Lihat, Filmnya bahkan belum rilis. Mereka sudah menggembar-gemborkannya. Mereka memuji-mujinya. Apa mereka pikir penonton bodoh? Apa yang terjadi? Dari kelihatannya, penghargaan yang pernah dia menangkan tidak berharga. Siapa yang menjelek-jelekkan aku? Kalau aku sampai tahu siapa mereka, bikin mereka menyesal. Sekarang seluruh internet membicarakan film baruku. Seseorang menulis ulasan yang memujiku setinggi langit, dan lebih dari itu. Sekarang situasi sudah di luar kendali. Manajerku sedang menyelidikinya. Siapa sebenarnya yang mengunggahnya? Aku baru saja melihat topik yang sedang tren. Mungkinkah Harper di balik semua ini? Kalau ini ketahuan? Ibu, jangan sedih. Ibu, tenang. Internet isinya macam-macam orang. Semua ini jangan dipikirkan. Jadi, ternyata kamu, Chloe. Kamu mencoba mengambil pujian atas pekerjaanku. Ibu? Aku tahu siapa yang menulisnya. Siapa? Itu aku. Aku yang menulis ulasan itu. Kamu. Kenapa kamu melakukan ini padaku?
Ibu, tidak perlu berterima kasih. Ini memang kewajiban seorang anak yang harus dilakukan. Aku tadinya mau melakukannya dan pergi diam-diam tanpa mengambil pujian. Tapi sebagian orang tidak ingin ibu dan aku dekat. Sudahlah, Aku yang menulis ulasan itu, aku yang menyewa para pembenci, kenapa aku nggak boleh bilang begitu? Aku cuma ingin ibu menjadi terkenal, sangat terkenal. percuma. Benar-benar percuma. Ibu. Tunggu. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang terjadi? Ibu sedang ramai diperbincangkan di media sosial, sudah dihujat 3 hari ini. Aku belajar giat setiap hari, tidak sepertimu, dengan banyak waktu luang untuk bermedia sosial. Film penghormatan ini dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama sudah rilis. Ibu ada di bagian kedua, yang bahkan belum mulai syuting. Ibu, aku tidak tahu kalau begini. Kalau aku tahu begini, aku tidak akan pernah melakukan itu. Karena kekacauan ini salahku, aku akan mengunggah klarifikasi di internet sekarang. Aku mohon, berhentilah berusaha terlalu keras. Diamlah saja, dan jangan lakukan apapun, itu sudah sangat membantuku. Ibu, biar ku bantu kamu kembali beristirahat. Chloe, kamu sengaja tidak memberitahuku. Filmnya ada 2 bagian. Kamu hanya ingin aku mempermalukan diri sendiri di depan ibu. Aku sudah memperingatkanmu. Tapi siapa sangka kamu begitu keras kepala. Ini jelas jebakan yang kamu pasang. Kamu tahu betapa aku sayang ibu? Kamu sengaja memprovokasiku untuk menulis ulasan itu. Berhenti bertengkar. Dalam beberapa hari, aku akan berada di lokasi syuting. Kru kebetulan membutuhkan pembantu. Chloe, kamu ikut denganku ke lokasi syuting, supaya kalian berdua tidak langsung bertengkar saat bertemu. Bergabung dengan kru? Ibu, aku tidak bisa apa-apa. Mungkin sebaiknya aku lupakan saja. Ibu, aku yang melakukannya. Karena aku menyebabkan masalah besar kali ini, biarkan aku menebusnya. Tapi, Ibu, apakah ibu masih marah padaku? Ibu tidak mau memaafkanku? baiklah. Benarkah? Hebat. Duo ibu dan anak yang mengguncang dunia hiburan, itu akan menjadi legenda sejati di industri hiburan. Kru mungkin akan mendapat kesialan lagi. Kali ini kami mengundang bintang film internasional, Ibu Sterling, untuk membintangi film kita sebagai pemeran utama wanita. Dengan aktris seperti Ibu Sterling, harta nasional, bergabung dengan kami, film. Kami dijamin akan sukses besar. Bisa menjadi bagian dari pembuatan film ini adalah suatu kehormatan besar. Terima kasih banyak kepada kalian semua atas kasih sayang dan perhatian kalian kepada ibuku. Sedangkan aku putri kandung Ibu Sterling. Namaku Harper. Sebesar atau sekecil apapun perannya, akan kuberikan yang terbaik. Seperti ibu, seperti anaknya, dia sangat cantik. Ya, bintang film itu benar-benar menyayangi putrinya ini. Siapa tahu, dia mungkin menjadi bintang yang sedang naik daun juga. Di rumah, aku mengikuti kelas memasak profesional. Aku membuat cupcake ini sendiri. Karena aku baru di sini, aku mentraktir semua orang teh sore. Silakan dinikmati. Ini, sutradara. Silakan dimakan, semuanya. Aku memakai hanya bahan-bahan terbaik, dan aku jamin rasanya enak. Membuat barang jelek ini membuatku kelelahan. Aku mengerjakannya berhari-hari tanpa henti. Punggung dan pinggangku sakit sekali. Tapi, kalau aku bisa membuat orang-orang ini meninggalkan kesan baik tentangku, maka itu sepadan. Rasanya sangat enak, lebih enak daripada yang dari toko kue di luar. Lezat, lezat. Ibu, akhir-akhir ini, aku sudah merepotkan ibu. Tapi jangan khawatir, begitu aku di lokasi syuting, aku tidak akan membuat ibu khawatir lagi. Aduh, perutku sakit. Ada apa? Ada apa denganmu, sutradara? Cupcake ini pasti penyebabnya. Tidak mungkin. Sutradara, aku membuat semuanya sendiri. Bagaimana mungkin? Lihat,
kue ini cuma... Harper, kue buatanmu ini, gimana kamu bikinnya? Aku cuma mengikuti tutorial dari kelas memasakku. Aku bikinnya terlalu banyak. Selama 7 hari terakhir, aku simpan di kulkas. Mustahil kue itu basi. 7 hari, kok bisa kue tahan selama itu? Martha, panggil ambulans. Cepat, siap. Di mana pasiennya? Dia sudah tidak dalam bahaya sekarang. Itu cuma karena seluruh kru keracunan makanan. Ini sudah ada di semua berita. Maaf, sutradara. Karena kejadian ini, saya akan bertanggung jawab penuh. Di hari pertama syuting, seluruh pemain dan kru berakhir di rumah sakit. Ini benar-benar sial, putri Anda. Saya tidak berani menggunakannya lagi. Kalau ada apa-apa lagi, kerugian kru tidak terhitung banyaknya. Sutradara. Ini semua cuma kesalahpahaman. Maksudku baik, tapi hasilnya malah jadi begini. Aku minta maaf. Nah, kan? Bahkan dia punya musik latar sendiri saat bicara. Gimana bisa aku pekerjakan dia? Tidak, lihat, aku kebelet. Sutradara. Jangan. Sutradara, tunggu aku kembali. Kita bicara nanti setelah aku kembali. Maaf, sutradara. Maaf Anda melihat itu. Ibu, aku dengar ibu di rumah sakit. Apa yang terjadi? Aku baik-baik saja. Ini Harper. Itu benar-benar tidak mengejutkanku sedikit pun. Ibu Sterling, menurutku peran untuk Harper ini sangat cocok. Aku. Ya, sangat cocok. Aku, Harper. Tada, aku kembali lagi. Kamu luar biasa, Chloe. Peran cameomu di film itu tampak menggemaskan bahkan di balik layar. Mulai sekarang, kamu harus lebih sering berakting. Kamu benar-benar mewarisi semua gen bagus dari bintang film itu. Saat filmnya rilis, filmnya pasti akan laris besar. Teruslah berjalan di jalan berbunga, Chloe. Terima kasih semuanya. Tapi kalian juga harus menjaga diri. Kalau begitu, kami tinggalkan kamu. Dadah, Chloe. Dadah. Chloe, apa kamu memasukkan racun ke dalam kue dan menggunakan cara curang untuk merebut peranku? Sudah kuduga, semua kunjungan ke rumah sakit itu akan merusak otakmu. Kamu, Chloe, dengarkan baik-baik. Tidak peduli berapa banyak trik kotor yang kamu lakukan, yang benar-benar berdarah daging dengan ayah dan ibu adalah aku. Mereka akan selalu, tanpa syarat, memilihku. Chloe, Harper, kalian kembali tepat waktu. Besok kita akan menghadiri gala amal. Lihat, yang mana yang lebih cocok untukku? Gala lagi? Tapi gala-gala itu membosankan. Bagus, aku belum pernah menghadiri acara publik sebelumnya. Di gala itu, aku akan tampil dengan hebat dan bersinar terang. Ini kesempatan emas bagi ayah dan ibu untuk mengungkap identitasku di depan umum. Saat waktunya tiba, aku pasti akan merebut perhatian. Biarkan semua orang tahu bahwa aku putri kandung keluarga Sterling. Kini memasuki ruangan adalah ketua grup Sterling. Bersama istrinya, bintang film glamor, serta putra dan putri tercinta mereka. Si kecil manis itu, Chloe, tidak tahu bahwa gaun yang dikenakannya sudah kutukar. Dengan memakai barang tiruan di acara gala kelas atas, dia memang pantas ditertawakan. Gaun yang dikenakan Chloe jelas palsu. Di acara seperti ini, dia benar-benar memakai barang tiruan. Norak banget. Pantasan dia hanya anak angkat keluarga Sterling. Itulah sebabnya dia tak bisa menandingi putri asli yang mulia dan anggun. Harper jelas wanita sejati kelas atas. Betul. Kebanggaan dan kebahagiaan keluarga Sterling hanyalah Harper. Di sini banyak sekali wartawan. Senyum lebar seperti itu, nanti fotomu jelek. Guru etiketmu ngajarin apa?
Ayo kita berbaur di depan. Chloe, ajak Harper untuk mengenal tempat ini. Iya. Acara bersosialisasi ini membosankan dan melelahkan. Daripada bersosialisasi di sini, aku lebih suka mencari makanan enak. Sudah kuduga. Dia memang tidak ingin aku berbaur. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Astaga, Chloe. Di jamuan semewah ini, kamu benar-benar datang memakai barang tiruan? Pewaris Sterling memakai barang tiruan. Labelnya jelas palsu. Sangat tidak menghormati acara gala. Chloe, kamu tahu kami akan datang ke gala malam ini, dan kamu muncul pakai barang tiruan. Kamu tidak menjual gaun aslinya, kan? Kamu ketahuan sebelumnya diam-diam memindahkan aset keluarga. Tidak pernah menyangka kamu masih melakukannya. Apa katamu barusan? Aku tidak menjualnya. Aku sudah dengar soal tertukarnya bayi saat lahir. Benar saja, karena bukan anak kandung mereka, dia tidak pernah akrab. Ya, dia bahkan mencuri gaun untuk dijual. Sangat picik. Chloe, tunggu saja sampai kamu dipermalukan. Aku akhirnya mendapat balas dendam manis. Kepolosan berbicara sendiri. Tidak mau ambil pusing. Gaun yang dia kenakan baru saja muncul di pameran sebagai gaun asli yang identik. Sepertinya keluarga Sterling yang menyumbangkannya. Jadi, Nona Sterling, tanpa peduli kata orang, menyumbangkan gaun aslinya ke Yayasan Amal untuk Amal. Nah, itu baru berkelas. Itulah keanggunan seorang wanita sejati, rendah hati, mewah, dan berkelas. Kalian ngomongin apa? Martha, kamu mau pergi kemana? Ibu Sterling menyuruh saya menyumbangkan baju-baju lama dari merek itu. Sempurna, sumbangkan ini juga. Nona Sterling tidak pernah bersaing, dia diam-diam memberi untuk Amal. Tidak seperti orang lain, di pernikahan Kyuya, dia sibuk kesana kemari di sana. Aku tidak pernah menyumbangkannya. Nona Sterling, jangan rendah hati. Bahkan saat dirundung, kamu bahkan tidak melawan. Itu keanggunan sejati. Tidak ada yang merundungku. Soal anak kandung itu bahkan belum terbukti. Kalau menurutku, ini adalah keanggunan seorang wanita sejati, perbedaannya jelas. Tapi Harper ini, mantel bulu yang dia pakai sama sekali mengabaikan tujuan gala amal malam ini, yaitu melindungi satwa liar. Tanpa perdagangan, tanpa perburuan. Lihat, selendang yang dia pakai terlihat seperti bulu asli. Siapa yang tahu berapa banyak nyawa kecil yang polos dikorbankan? Dia hanya ingin pamer. Dia tidak punya rasa hormat pada kehidupan sama sekali. Itu menjijikkan. Itu tidak benar. Aku tidak tahu. Tema malam ini adalah... Ini pertama kalinya dia di acara gala amal seperti ini. Dia tidak tahu aturannya. Aku tidak mengingatkannya tepat waktu. Aku juga salah. Maaf. Nona Sterling sangat baik. Dia baru saja dituduh dengan jahat memakai yang palsu, dan sekarang dia masih membelanya dan berbicara untuknya. Jelas, dia tidak dibesarkan di keluarga Sterling. Bahkan jika mereka membawanya kembali, dia tidak akan pernah menjadi wanita sejati. Dia tidak punya sopan santun sama sekali. Jangan sok suci. Kamu menginjakku untuk membangun citramu. Apa yang terjadi dengan kalian berdua? Ayah, Ibu Julian. Semua ini salah Chloe. Dia tidak memberitahuku tema amalnya. Jadi aku memakai gaun ini, dan mempermalukan diriku sendiri di depan semua orang. Dia pasti melakukannya dengan sengaja. Kamu punya banyak pelajaran di rumah. Tidak bisakah kamu belajar dari Chloe? Sesulit itukah untuk diam saja dan tidak membuat masalah? Kenapa hasil tes DNA belum keluar? Baru 20 hari. Ya, terlepas dari hasil tes, kita akan mengirim Harper untuk belajar di Valoria. Tapi Valoria adalah negara terjauh dari negara kita. Baiklah, aku pergi. Tapi bagaimana dengan dia? Kenapa kamu tidak mengusirnya saja? Lalu kenapa dia tidak pergi? Terima kasih semuanya atas dedikasi Anda untuk Amal. Sekarang saya umumkan pemenang penghargaan kontribusi terbaik malam ini adalah Ketua Sterling dan istrinya. Silakan seluruh keluarga naik ke atas untuk menerima penghargaan.
Chloe, kudengar kamu memberikan gaun aslinya sebagai hadiah. Itu sangat penuh perhatian. Ayo naik. Ikut ibu menerima penghargaan. Ibu, aku? Ibu, Ibu? Aku juga ingin ikut. Jangan pergi memakai bulu itu, tetaplah di sini. Mr. Elf, Aku benar-benar muak. Aku anak kandungmu. Kenapa dia yang menerima penghargaan? Kau ajak dia, tapi bukan aku. Tapi kau mengirimku untuk belajar di luar negeri, di tempat yang jauh. Ibu dan ayah, aku sudah kembali sekarang. Jika ada yang harus pergi, seharusnya dia. Aku tidak peduli. Hari ini, kau harus memilih di antara kami. Hanya anak-anak yang harus memilih. Bukankah orang dewasa ingin keduanya? Betul, bukannya kami tidak bisa mendukung kalian berdua. aku memang pecundang kecil, dan aku selalu tidak pada tempatnya di keluarga ini. Aku tidak pernah menyangka akan dipilih dengan begitu tegas. Lagi pula, Chloe itu sangat bodoh, dan di bawah asuhan kami, dia tumbuh menjadi seorang pemalas. Jika kita melepasnya keluar sana, dia mungkin tidak akan bertahan. Kita harus bertanggung jawab atas itu. Terima kasih. Tidak. Aku atau dia. Dia atau aku. Hari ini, kau harus memilih di antara kami. Kalau tidak, aku akan memutus hubungan dengan kalian semua. Ibu, kau benar-benar tidak tega berpisah denganku, kan? Jika kita putus hubungan, kau masih mau menjadi model untukku? Harper, setelah bertahun-tahun hidup sendiri, bahkan jika kau meninggalkan kami sekarang, kau akan baik-baik saja. Halo? Apa? Laporan tes DNA sudah keluar. Apakah hasil tes DNA sudah keluar? Begitu hasilnya keluar, itu akan membuktikan aku putri kandung keluarga Sterling. Maka Chloe tidak punya alasan untuk terus numpang hidup pada keluargaku. Maaf banget, mesin tesnya rusak karena kesalahan seorang magang, sekarang sedang diperbaiki. Mungkin butuh waktu lebih lama. Tidak, aku butuh hasilnya sekarang juga. Mesin tesnya rusak. Kalau gitu, aku suruh kamu perbaiki. Kalau orang rusak, aku bisa memperbaikinya. Tapi mesin, tidak bisa diperbaiki. Kamu tahu siapa aku? Beraninya kamu bicara seperti itu? Subjek tes? Aku? Harper, demi kebaikanmu, sebaiknya kamu hentikan ini, atau kamu akan berakhir di rumah sakit lagi. Bukan urusanmu. Aku tidak akan pergi. Kalau hasilnya tidak keluar hari ini, aku akan di sini sampai akhir. Sudah. Ayo kembali dulu. Chloe, keluar sebentar. Chloe, pameran seninya sudah siap, ruang penyimpananmu itu, boleh aku pinjam untuk beberapa karya. Saat pameran dimulai, kita akan memindahkannya bersama. Boleh. Chloe, jadi dia cari muka ke Julian di belakangku, mencoba merebut posisiku di hati keluarga. Aku tidak akan membiarkan dia berbuat semaunya. Tunggu saja. Bawa masuk. Letakkan di sini. Jika Chloe gagal melindungi lukisan Julian dan pamerannya gagal, aku ingin melihat bagaimana dia menghadapinya. Lalu kita lihat apa yang akan kamu lakukan. Silakan nikmati karya terakhirku. Chloe, beraninya kamu kehilangan lukisan Julian. Kamu selalu mengacaukan segalanya. Aku tahu kamu sengaja berusaha menghancurkan pameran Julian. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu. Julian, aku tidak. Kami susah payah mendapatkan tiket pameran hanya untuk melihat karya terakhir Julian. Semua ini salah si pembawa sial itu. Keluar. 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 Julian. Chloe, sampai jumpa di pameran. Hati-hati, semuanya. Pameran ini sangat berarti bagi Julian.
Kalau ada yang salah, kamu akan berada dalam masalah besar. Oh, iya. Harper benar. Julian itu tajam mulutnya. Sebaiknya aku periksa. Tunggu. Aku juga punya lukisan di sini. Lukisan ini juga tidak dipindahkan? Tidak mungkin. Kalau lukisan ini dipamerkan di pameran, itu akan merusak reputasi Julian. Penggunaan cahaya dan bayangan Julian benar-benar tiada duanya. Masih muda, tapi sangat berbakat. Katanya daya tarik utama tahun ini sungguh menakjubkan. Aku tak sabar. Baiklah, sebentar lagi. Selamat datang, semuanya, di pameran seniku. Saya bangga mempersembahkan mahakarya terakhirku, berjudul Hidup. Cepat, buka. Tunggu. Jangan dibuka. Jangan buka. Julian, lagi pula, lukisan ini tidak bisa dipamerkan di sini. Chloe, banyak orang menunggu untuk melihat karya penutup Julian. Kamu bersikeras untuk tidak membukanya. Jangan bilang lukisannya rusak. Tidak bisa menyerahkan, ya? Julian, lagi pula, lukisan ini tidak bisa dipamerkan. Kalau tidak, itu akan menjadi noda di kariermu. Seserius itu? Banyak orang menunggu untuk melihatnya. Julian, jangan dengarkan omong kosong Chloe, buka saja. Betul, cuma akting. Ini bukan cari sensasi, kan? Tepat. Saya datang jauh-jauh hanya untuk melihat lukisan pamungkas ini. Buka. Kalau kamu tidak mau, aku yang buka. Kamu benar-benar berusaha untuk menghancurkan pameran seni Julian. Luar biasa. Benar-benar layak menjadi mahakarya penutup sang anak jenius. Nah, ini baru seni. Luar biasa. Aku pasti menyembunyikan lukisan itu. Apa ini? Julian, maafkan aku. Mungkin tukang pindah tertukar dan membawa lukisanku ke sini. Sapuan kuas yang begitu mudah. Kembali pada kesederhanaan. Murni dan sederhana. Pantasan lukisan ini disebut hidup. Bentuk terhebat adalah tanpa bentuk. Suara terhebat adalah keheningan. Sungguh jenius. Sangat mudah, namun dengan wawasan yang begitu mendalam tentang kehidupan. Palet tinta di bawah cahaya ini benar-benar tiada tandingnya. Tidak, ini cuma sesuatu yang aku buat asal-asalan. Ini yang kalian sebut mahakarya. Kalau tidak paham seni, diam. Apa maksudmu aku tidak paham seni? Kalau tidak punya selera, jangan memaksakan. Sebagian orang memang tidak punya kepekaan seni. Terima kasih banyak karena menyukai lukisanku, tapi aku perlu meluruskan sesuatu. Lukisan ini sebenarnya adalah karya adik perempuanku. Julian, apa yang sedang kamu lakukan? Lukisanmu jauh lebih bagus daripada karya penutupku. Di tengah kemewahan dunia, kebenaran terbesar adalah kesederhanaan. Kamu pantas menerima kehormatan ini. Kakaknya jenius. Dan adiknya bahkan lebih berbakat, seperti dugaan, keluarga jenius. Aku harus melihat lebih dekat pada mahakarya ini. Betul. Serius? Apa hebatnya lukisan ini? Apa kalian semua buta? Chloe, jangan sombong. Ambulans. Cepat, panggil ambulans. Kemarilah. Julian, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu terluka di pameran seni, jadi memang seharusnya aku datang. Julian, kamu sibuk sekali, dan kamu masih datang untuk merawatku. Kamu benar-benar kakak terbaik. Tidak juga. Ya, tidak ada orang lain yang datang hari ini. Bagaimana dengan Chloe? Dia di rumah sepanjang hari, tidak melakukan apapun, hanya menumpang pada keluarga. Kenapa dia tidak di sini merawatku? Chloe akhir-akhir ini berat badannya naik, dan lemak tubuhnya juga meningkat.
Ibu ingin dia memenuhi target langkahnya, jadi ibu menyuruh ayah memberinya pekerjaan enak di perusahaan. Dia harus absen setiap hari. Apa? Ayah benar-benar membiarkan orang luar masuk ke perusahaan? Kalau begitu, maka aku juga ikut. Chloe sedang merencanakan sesuatu. Aku harus mengawasi setiap gerakannya. Demi keluarga kita, aku akan berjaga. Hei, ini jam kerja. Kalian berdua adalah wajah perusahaan ini. Siapa bilang kalian boleh berada di sini makan dan minum? Apa kalian mengira ini rumah kalian sendiri? Ini teh sore yang Nona Sterling berikan untuk kami. Chloe? Dia bukan Nona Sterling. Aku adalah Nona Sterling yang sebenarnya. Dia tidak lebih dari seorang penipu. Buka matamu dan lihat baik-baik, ketua. Itu ayahku. Ayah menunjukku untuk memimpin perusahaan. Perusahaan akan segera mengalami perubahan besar. Halo, Nona. Baru begitu dong. Kalian berdua lagi bermalas-malasan. Bulan ini tidak ada bonus. Kalau aku menangkap kalian lagi, kalian dipecat. Wah, bukankah ini Chloe? Selagi aku pergi, kamu mengajari karyawanku menjadi sangat malas. Hari ini, atas nama ibu dan ayah, aku akan memberimu pelajaran. Dia pikir dia siapa? Sok hebat. Dia tidak sebagus Chloe. Udah, ini sarang ular. Kita cuma pekerja upahan, kita dibayar untuk tahan dengan omong kosong ini. Tahan aja. Kerja bagus, semuanya. Kalian juga. Wah. Bajuku, ini jam kerja, bukannya bekerja keras, kalian malah berpesta. Apa masalahmu lagi? Kalau kita kenyang, kita bekerja lebih baik. Chloe, kamu malas saja sudah cukup buruk, tapi kamu bikin mereka sama malasnya dengan kamu. Tapi teh sore itu memang fasilitas perusahaan. Enak saja, tapi kamu menghabiskan uang keluarga Sterling. Nah, kan, kebiasaan. Anak angkat memang tahu cara menghabiskan uang. Kamu gak peduli sama bisnis keluarga Sterling, aku peduli, aku sangat peduli. Jangan diambil hati. Dia tidak waras. Ayo, ganti baju. Gak ada waktu. Bapak Sterling menghabiskan 1 tahun penuh dan bersusah payah untuk merekrut insinyur papan atas. Dia mulai sebentar lagi. Aku harus menanggapinya dengan serius. Aku tidak boleh mengacaukannya. Akan baik-baik saja. Ayo. Hei, kamu lagi lihat apa? Letakkan itu. Berhenti makan. Kirim laporan kerja hari ini, rencana tahun ini, dan ringkasan KPI untuk 3 bulan ke depan, semuanya ke email saya. Tapi ini sudah jam 4. Hampir waktunya pulang. Absen pulang. Yang kamu pikirkan cuma absen pulang. Keluarga Sterling membayarmu hanya supaya kamu bisa memikirkan absen pulang. Kalau kamu tidak mau melakukannya, masih banyak yang mau. 9 sampai 9, 6 hari seminggu itu masih terlalu enak. Kita harus buat jam kerja non-stop, 7 hari seminggu, paling tidak. Siapa kamu? Siapa yang membiarkanmu masuk? Halo, saya di sini untuk orientasi. Orientasi? 5 juta dolar. Benar, saya sudah membahas ini dengan Bapak Sterling. Kamu pikir kamu siapa? Minta 5 juta. Jaga mulutmu. Bapak Sterling yang membawa saya ke sini. Apa kamu layak? Uang keluarga Sterling tidak jatuh dari langit. Enyah dari sini, kami tidak akan memproses kontrak ini. Perusahaanmu sudah bersusah payah membawa saya ke sini. Sekarang kamu memecat saya? Kamu mempermainkan saya? Oh, ayolah. Kamu minta yang mustahil, 5 juta, begitu saja. Kalau saya bilang ya, keluarga Sterling akan jadi orang bodoh. Kembalilah ke asalmu. Keluarga Sterling tidak kekurangan karyawan. Baiklah. Kamu akan menyesal. Aku akan pergi ke pesaingmu dan bekerja di sana. Syukur dia pergi. Enyahlah. Keluarga Sterling tidak akan pernah mempekerjakanmu. Bapak Chen, aku sudah menunggu lama sekali. Akhirnya, kamu datang. Grup Sterlingmu punya segala macam bakat. Aku tidak pantas. Selamat tinggal. Bapak Chen, jangan pergi. Ada apa ini? Akulah yang memecatnya.
Kodok berkaki, 3 sulit dicari, tapi orang berkaki 2 banyak sekali. Kamu pikir mudah bagi ayahku menjalankan perusahaan sebesar ini sendirian? Semua orang mencoba memanfaatkan. Pueft. Bagaimana bisa seseorang membuat kekacauan sebesar ini? Kalau ketua tahu bahwa Bapak Chen diusir, dia akan membunuhku. Ayo kita pergi ke rapat dulu. Setelah rapat, aku akan segera melapor ke ketua. Apa-apaan ini semua? Aku tidak mengerti apapun. Apakah karyawan-karyawan ini semuanya tidak berguna? Kantor ayah berantakan sekali, tidak ada yang membereskannya untuknya. Tapi, setidaknya sekarang ada aku untuk membantunya. Ketua Sterling. Kantor ketua terlarang bagi orang luar. Dokumen di sini semuanya sangat penting. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku anak kandung dari ketua. Lupakan bersih-bersih kantor, seluruh perusahaan ini suatu hari nanti akan menjadi milikku. Tapi? Tidak ada tapi. Apa yang kukatakan itu berlaku. Sekarang ketua sedang pergi, aku akan bertindak atas namanya dan menjalankan perusahaan untuk sementara. Apa yang kamu pegang itu? Akan ada penandatanganan kontrak penting nanti. Karena ketua Sterling tidak ada di sini, kita bicara nanti saat dia kembali. Tunggu apa? Selama aku di sini, grup Sterling tidak akan pernah rugi. Itu cuma kontrak. Aku yang mengurusnya. Aduh. Kalau Bapak Sterling kembali, aku harus bilang apa? Nona Sterling, Nona. Ada apa? Dia mewakili Bapak Sterling untuk menandatangani kontrak. Bisakah kalian mengendalikannya? Sebenarnya, tidak ada seorang pun di keluarga kami yang bisa mengendalikannya. Tapi, kalau soal proyek ini bukan main. Harper, aku bilang, jangan ikut campur. Kalau ada yang salah, kamu tidak akan sanggup menghadapinya. Kamu pikir aku pecundang sepertimu? Apa yang bisa aku kacaukan? Lagi pula, aku anak kandung ayah. Dia memanjakanku habis-habisan. Ya. Dulu, aku belum menemukan arah yang cocok untukku. Itulah yang memberimu celah. Sekarang aku di perusahaan ayah. Aku akhirnya bisa membuktikan diri. Kamu, jangan menghalangi aku. Jangan sok pahlawan, dan hormati pilihan orang lain. Kamu sebaiknya jaga dirimu sendiri. Ayah, langit runtuh. Di mana ketua Sterling? Kenapa mengirim gadis kecil untuk membahas bisnis dengan kami? Ada urusan mendadak? Bapak Sterling belum kembali. Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku putri kandung ketua Sterling. Ayahku tidak di sini, jadi bicara denganku sama saja. Kalau begitu, lihat kontrak ini. Kami pada dasarnya sudah mencapai kesepakatan dengan ketua Sterling. Kontrak ini tidak bisa ditandatangani. Kita sudah membuat kesepakatan dengan Bapak Sterling. Kontrak ini jelas-jelas mencoba menipu kita. Kalau kalian mau bekerja sama dengan grup Sterling, silakan. Kecuali kalian memotong harga 80% dan membaginya 9:1. Kalau begitu, maka saya bisa pertimbangkan bekerja sama dengan kalian. Dasar gadis kecil, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Saat ayahmu melihatku, dia selalu begitu hormat. Aku tidak percaya kamu berani mengusulkan syarat-syarat tidak adil seperti ini. Siapa yang kamu sebut gadis kecil? Ayahku adalah raksasa keuangan yang selalu ada di daftar miliarder. Banyak sekali orang yang ingin bekerja sama dengan grup Sterling. Aku bersedia duduk dan bicara dengan kalian, itu sudah sebuah kebaikan besar. Lagi pula, syarat yang kutawarkan sudah merupakan belas kasihan, hadiah untuk kalian. Jika kalian tidak suka, pergi saja. Lagi pula, grup Sterling tidak butuh bisnis kalian. Ayahku, dia terlalu baik hati. Aku tidak seperti dia. Aku tidak menoleransi omong kosong apapun. Aku tidak akan memberi kalian para pengemis 1 sen pun. Harper, apa yang sedang kamu lakukan? Harper, kamu lagi ngapain? Apa-apaan ini? Kamu seharusnya bertanya kepada putri kesayanganmu. Kami tidak layak bermitra dengan Bapak. Kami melampaui batas. Ayah, tidak apa-apa. Aku hanya merasa kontrak mereka tidak adil.
Jadi aku mengusulkan mengubahnya menjadi 9:1 dan kemudian menyerahkan 80% keuntungannya. Para orang tua itu sama sekali tidak berterima kasih. Dan bahkan berani menantangku. Kamu bilang apa? Ayah, pasti sangat bangga padaku. Aku tidak menyangka kalau aku begitu berbakat dalam mengelola perusahaan. Lagi pula, waktu aku masuk ke perusahaan hari ini, aku melihat Chloe memimpin para karyawan itu yang pemalas. Masa aku biarkan mereka bermalas-malasan? Jadi aku usul mereka bekerja 24,7. Dan benar saja efisiensi naik. Benarkah? Ayah tidak salah dengar. Semuanya benar. Tapi ayah, jangan khawatir. Aku memang menyuruh mereka lembur, tapi aku tidak memberi mereka kenaikan gaji. Aku bahkan bilang ke mereka bisa mengadu kemanapun mereka mau. Grup Sterling kita yang prestisius tidak akan pernah takut pada sekumpulan semut. Benar, kan? Satu hal lagi. Oh, ngomong-ngomong, tadi pagi, ada seorang insinyur datang untuk menipu kita. Dia minta $5 juta per tahun. Aku menyuruhnya pergi. Maksudmu, kamu mengusir Insinyur Chen juga? Betul. Tapi belakangan ini aku bekerja sangat keras setiap hari. Beneran. Setiap kali aku ada waktu luang, aku belajar di kantor ayah. Dokumen yang ayah tinggalkan, banyak yang tidak berguna, aku sudah membereskannya untuk ayah. Dokumen-dokumen itu dikumpulkan dengan susah payah. Banyak proyek membutuhkannya, dan kamu membuangnya. Kamu akan membuatku mati. Putri, diamlah. Hentikan. Kenapa kamu selalu menyuruh orang lain diam? Kamu pasti tidak ingin ayah tahu betapa hebatnya aku. Tapi emas akan bersinar pada akhirnya. Trik licik sebagian orang tidak bisa menutupi kehebatanku. Ayah. Kami tidak bisa mempertahankanmu di perusahaan lagi. Pulanglah, Putri. Putri, pulanglah. Chloe, ayah mengusirmu. Sebaiknya kamu pergi sekarang. Berhenti berkeliaran di sini. Perusahaan ini bukan tempat untukmu jadi pemalas. Kami sudah bekerja siang malam, selama seminggu penuh. Semua laporan medis menunjukkan tanda bahaya. Kalau mau pecat kami, bilang saja. Hanya untuk menghindari membayar pesangon? Kamu mau serendah ini? Tepat. Kamu membuat kami bekerja sampai kelelahan 24,7. Kami akan melibatkan arbitrase tenaga kerja. Bahkan jika kami mati, kami akan melawan kalian para kapitalis sampai akhir. Semuanya, tenang. Tenang, ini salah paham. Salah paham. Kamu tahu, kalian cuma karyawan. Ini sedikit, pakai sehemat mungkin, dan kalian berani keroyokan aku? Kami tidak minta kamu membayar kami. Menerimamu masuk ke grup Sterling sudah merupakan kebaikan hati kami. Aku sudah muak denganmu. Aku berhenti. Aku tidak mau menerima omong kosongmu lagi. Teman-teman, hajar dia. Berani kalian memukulku. Ayah, tolong. Ayah, tolong. Ayah. Haruskah kita menolongnya? Tunggu sampai mereka selesai memukulinya, lalu panggilkan ambulans. Perusahaan sudah kembali normal. Mengingat kejadian-kejadian baru-baru ini, perusahaan telah memutuskan untuk memberi penghargaan kepada semua orang bonus 1 tahun penuh dan cuti berbayar selama sebulan. Gaji semua karyawan akan naik 5%. Grup Sterling mengutamakan karyawan, jadi para pembuat masalah akan dikeluarkan. Kejadian serupa tidak akan pernah terulang lagi. Jangan khawatir. Terima kasih, Bapak Sterling. Dengan Bapak berkata begitu, kami bisa tenang, tapi selama pemimpin tim Chloe di sini, dia sangat memperhatikan kami. Tolong jangan salahkan dia. Ya, itu semua ulah Harper. Saat pemimpin tim Chloe ada, dia memberikan berbagai macam tunjangan dan fasilitas. Kita tidak bisa membiarkan dia terseret dalam masalah ini. Grup Sterling selalu adil dalam memberi penghargaan dan hukuman. Untukku. Ya. Dewan Direksi telah memutuskan memberimu 5% saham dan mengangkatmu sebagai direktur. Mulai sekarang, teruslah bekerja untuk Grup Sterling dan bekerja samalah dengan semua orang. Mustahil, aku masih harus mencapai target langkah kakiku. Aku tidak mau bekerja.
Aku ingin minum air. Cepat. Ini semua salah Chloe. Kenapa dia harus tinggal di rumahku dan merebut ayahku dariku? Ini aku, Harper. Aku kembali lagi. Kali ini, aku akan mengambil pelajaran. Aku akan bangkit dari keterpurukan. Chloe. Apa kamu dirasuki? Chloe. Sebelumnya, itu semua salahku. Tapi kali ini di rumah sakit, aku punya waktu untuk merenung. Kita semua keluarga. Berkumpul adalah takdir. Kita harus rukun, dan tidak menyusahkan ayah dan ibu. Aku lebih suka kamu saat kamu memberontak. Kalau kamu mau bilang sesuatu, langsung saja katakan. Kamu yang seperti sekarang, aku sedikit takut. Aku yang buka pintunya. Dan kalian berdua. Mencari Chloe? Ya, benar. Aku Chloe. Dan kalian siapa? Chloe, kami adalah orang tua kandungmu. Orang tua kandung? Lihat. Ini foto kamu waktu kecil. Dan ini akta kelahiranmu. Ya ampun, Chloe, orang tua kandungmu ada di sini. Aku sangat senang untukmu. Chloe, selama ini, kami mencarimu. Hari ini, kami akhirnya menemukanmu. Keluarga kita akhirnya bisa berkumpul lagi. Chloe, kamu sudah besar sekali. Ibu melewatkan begitu banyak tahun bersamamu. Pulanglah bersama kami, biar kami menebusnya. Sungguh mengharukan. Chloe, aku menemukan orang tua kandungku, dan kamu menemukan orang tuamu. Tuhan baik kepada kita. Jadi, kalian benar-benar orang tua kandungku. Ya, benar. Kenapa kami berbohong padamu? Kami dari pedesaan, hanya untuk mencarimu. Kami datang ke kota untuk bekerja. Selama ini, kami hidup susah. Kami sudah menderita. Benar. Melihatmu sekarang membuat semuanya berharga. Semua terbayar. Mereka kurang berpendidikan. Mereka terlihat biasa saja. Mereka benar-benar lebih mirip orang tua kandungku daripada orang tuaku sekarang. Chloe, pulanglah bersama kami. Tapi, Chloe, kalau kamu benar-benar tidak mau kembali, kamu bisa tinggal di sini dan terus jadi pemalas, itu juga tidak apa-apa. Lagi pula, keluarga Sterling kaya dan berkuasa. Ayah dan ibu tidak akan keberatan dengan satu beban tambahan sepertimu. Selama kamu cukup tebal muka, tidak ada yang bisa mengusirmu. kamu ada benarnya. Kalau begitu aku akan tinggal. Tapi di sisi lain, kasih sayang orang tua itu langka dan berharga. Ikatan keluarga lebih penting daripada apapun. Kamu pantas mendapatkannya. Rumah ini sangat besar dan luas. Jelas sekali ini tempat tinggal orang kaya. Putri kami pasti sudah terbiasa dengan hidup mewah dan memandang rendah kami karena miskin, jadi dia tidak mau kembali bersama kami. Chloe pasti sudah terbiasa menjadi gadis kaya yang dimanja. Itulah sebabnya dia tidak mau mengakui kami, dan mengira kami hanya akan menghambatnya. Bukan itu. Itu karena aku menghabiskan bertahun-tahun di keluarga Sterling hanya menjadi pemalas. Aku tidak bisa melakukan apapun. Aku takut kalau kembali bersama kalian, aku hanya akan menghambat kalian. Jangan khawatir. Selama kamu pulang bersama kami, kita akan menjadi keluarga lagi.
ayah dan ibu akan merawatmu. Benar? Kamu meninggalkan kami saat masih kecil. Kami sangat merindukanmu. Asalkan kamu pulang bersama kami, kamu tidak perlu melakukan apapun. Kami akan mengurus semuanya. Ya. Baiklah. Kalau begitu aku akan pulang bersama kalian. Tapi pertama aku harus menelepon orang tuaku. Jangan khawatir, Chloe. Soal ayah dan ibu, aku akan bicara dengan mereka tentang apa yang terjadi. Pergilah dengan mereka, jangan khawatir. Kalau suatu saat kamu rindu rumah, pintu keluarga Sterling akan selalu terbuka untukmu. Ya. Ayo, ayo. Ayo pergi. Ayo. Martha, kunci panel pintu depan ini ganti untukku. Nona Harper, ulang tahunmu sudah dekat. Bagaimana kamu akan merayakannya? Ini ulang tahun pertamaku di keluarga ini. Aku akan memastikan seluruh keluarga menghabiskan banyak waktu bersamaku supaya aku bisa mendapat ulang tahun yang tak terlupakan. Hari ini adalah hari ulang tahun putriku tersayang. Ayah membuatkan sebuah yacht khusus untukmu, sebagai hadiah ulang tahun. Ayah, kamu baik banget sama aku. Ibu membelikanmu sebuah townhouse di pantai. Mulai sekarang, setiap musim panas, kamu bisa pergi ke sana untuk liburan, oke? Ibu, aku bahagia banget. Julian juga membelikanmu stallion terbaru. Stallion. Kamu satu-satunya putri keluarga Sterling. Dan satu-satunya putri kecil kami. Kalau kami tidak memanjakanmu, siapa lagi? Ada apa? Coba tebak hari ini hari apa? Aku tahu hari ini hari apa. Aku tahu, ibu pasti akan mengingatku. Ini Chloe. Ulang tahun Chloe sudah dekat. Betul-betul. Di mana Chloe? Kalian semua cuma peduli sama Chloe. Sejujurnya, dia sudah menemukan orang tua kandungnya. Dia tidak akan pernah kembali. Ayah, ibu, buka pintunya. Ini aku, Chloe. Aku pulang. Chloe. Kenapa kamu kembali? Kalian berdua, kok bisa kalian biarkan dia kembali? Aku tidak kembali atas kemauanku sendiri. Itu orang tua kandungku yang bersikeras mengirimku kembali. Jujur, kami tidak tahu seberapa kewalahan kami. Kami tidak mampu lagi membesarkannya. Nah, kami mengembalikannya kepada kalian. Makan. Kamu cuma bisa makan. Seharian, kamu nggak pernah bantu-bantu. Ibu, biar aku bantu. Nah, gitu dong. Sudah selesai cuci? Aku taruh piringnya di mesin cuci piring. Tapi aku tidak tahu cara menyalakannya. Ibu, bisa bantu aku? Jangan-jangan ini mesin cuci baju? Waktunya bangun. Ayo. Chloe,
Kami tidak memaksamu bekerja. Kamu juga perlu olahraga. Iya, betul. Ini. Ya ampun, Berhenti, berhenti, berhenti. berhenti sekarang juga. Apa kamu mau merobohkan rumah ini? Ayah, ibu, aku tidak sengaja. Robot vakum tua keluarga Sterling bekerja persis seperti itu. Aku lapar. Boleh makan sekarang? Kami salah apa sampai dapat begini? Dia sudah membuat rumah kami kacau balau. Dan dia pemilih dan malas. Dia tidak mau makan apapun kecuali yang impor. Anak perempuan seperti ini, siapa yang sanggup membesarkannya? Bukankah kalian bilang, kalian adalah orang tua kandungnya? Kalian sekali lagi menelantarkannya. Kalian berdua, apa kalian manusia? Kami bukan orang tua kandungnya sama sekali. Benar. Kami cuma figuran yang dia sewa. Kami figuran yang dia sewa dan bayar. Jangan berani memfitnah kami. Siapa yang menyewa kalian? Beraninya kamu mengingkarinya. Semuanya, lihat, ini yang dia berikan kepada kami, bukti transfernya. Palsu, palsu. Mereka pembohong, itu bohong. Panggil polisi. Kamu membalikan keadaan ke kami, biarkan polisi datang menangkap kami justru disewa olehmu. Kamu tahu berapa banyak yang kami habiskan untuknya? Bukan hanya kami tidak mendapat sepeser pun dari pekerjaan ini, kami malah rugi banyak. Bayar. Bayar? Ibu. Chloe. Oh, kasihan sekali kamu. Kamu hampir saja diculik pedagang manusia. Lihat, kamu jadi kurus sekali. Chloe, kamu melewati hari-hari yang berat. Aku tidak menderita. Aku rasa dia yang lebih menderita. Chloe, Dulu, aku kurang memperhatikanmu, tapi jangan khawatir, aku pasti akan mengadakan pesta ulang tahun yang lebih besar untukmu. Katakan apa yang kamu inginkan. Dan aku, ayah, Julian, dan aku. Kenapa kamu jahat banget sama Chloe? Apa kamu nggak sadar kalau kamu udah kelewatan? Aku yang kelewatan, padahal akulah yang sebenarnya anak kandung ayah dan ibu. Tapi kalian semua hanya melihat Chloe. Jadi dengarkan sekali ini saja. Kalau dia tetap di sini, aku pergi. Kalau aku tetap di sini, dia yang pergi. Kalau kalian memilih dia, aku langsung pergi dari sini sekarang. Cukup, jangan coba-coba membujukku. Percuma saja. pindah juga boleh. Atau, kami akan sewakan tempat untukmu. Di keluarga kaya, ikatan keluarga itu tipis. Aku dengar dulu, supaya sukses, ayahku bahkan menjegal adiknya sendiri. Kamu benar-benar akan, demi dia, meninggalkanku. Sejak aku kecil, aku lebih sering melihat Charles dan Martha daripada melihat ayah dan ibu, yang bisa kukatakan adalah Harper masih terlalu sombong. Ternyata badut sebenarnya adalah kamu. Halo? Rumah sakit baru saja menghubungi kita. Mesinnya sudah diperbaiki, mereka mau kita ambil hasilnya sekarang. Chloe, naik. Ayah, kalian duluan aja. Aku ikut Harper di mobil yang sama. Aku nggak butuh kebaikan palsumu. Ayo pergi. 18 tahun, balas dendamku akhirnya hampir tercapai. Hari ini, kalian semua ikut denganku. Martha, aku tak percaya kau berani menculik orang di tempat umum. Lepaskan Nona Chloe sekarang, karena kita pernah bekerja sama, kami lupakan kejadian ini. Berhenti cerewet.
serang aku sekaligus. Selamatkan Nona Chloe. Ayo. Martha, di usia 50 tahun, berhasil hanya dengan spatula menjatuhkan lebih dari 20 pengawal Sterling. Arthur Sterling, aku memegang kedua putrimu. Kalau kau tidak ingin sesuatu terjadi pada mereka, datanglah temui aku. Martha, apa kau tidak akan memberi penjelasan apapun? Nona Chloe, maafkan aku. Jangan salahkan aku. Kau, bagaimana aku tidak menyalahkanmu? Kau sangat hebat. Tapi saat kita berumur 10 dan pergi menemui bintang itu, kau bahkan tidak mau menerobos kerumunan untuk mendapatkan tanda tangan pribadi untukku. Kalian gila ya? Ini bukan waktunya. Martha, kenapa kau bisa menculik kami? Kaulah yang memberitahuku, aku putri kandung keluarga Sterling, makanya aku datang untuk mengakui keluargaku, jadi kenapa sekarang kau melakukan ini? Salahkan Arthur, si manis itu. Kalau ayahku? Jangan bilang, apa dia meninggalkanmu? Cih. Arthur membunuh cinta dalam hidupku. Jadi, aku bersumpah akan membalas dendam. Ya, setidaknya tidak terlalu berlebihan. Jadi, aku mengambil bayi perempuan yang baru lahir itu dan putri dari pria yang kucintai, lalu menukarnya. Saat waktunya tiba, aku akan mengungkap kebenaran. Aku akan membuat Arthur dan seluruh keluarganya menderita. Kau tidak tahu sudah berapa lama aku menunggu untuk hari ini. Martha, jadi balas dendammu itu menjadi pembantu di rumah musuhmu dan melayani mereka selama lebih dari 1 dekade. Dan kau diam-diam menukar anak kekasihmu dengan anak musuhmu? Lalu kau menyuruhku pergi mengakui mereka untuk membantu musuh memperbaiki keadaan. Ini bukan balas dendam, ini lebih seperti ucapan terima kasih. Martha, apakah sekarang kau merasakan sedikit pun sensasi balas dendam? Sedikit pun? Mana aku tahu. Keluarga Arthur tidak peduli pada ikatan keluarga sama sekali. Jadi, aku mengambil kedua putrinya dan mengikat mereka. Aku ingin melihat yang mana yang akan dia pilih. Bukankah itu sudah jelas? Kamu sendiri yang mengatakannya. Kamu menukar kami. Aku darah Sterling yang asli. Darah lebih kental daripada air. Kalau begitu, tentu saja kamu akan menyelamatkanku. Martha, sekarang, kamu akan melepaskan Chloe. Orang tuaku tidak peduli padanya sama sekali. Dia tidak berguna. Harper, kamu benar-benar mempertaruhkan nyawamu sendirian untukku? Kamu orang yang sangat baik. Siapa bilang aku melakukannya untukmu? Kamu melakukannya hanya untukku. Apa kamu gila? Apa kamu jatuh cinta padaku? Kamu cinta. Kenapa aku harus melakukan apapun untukmu? Aku tidak tahan denganmu. Kamu? Diam. Kalian berdua? Aku tidak akan melepaskan kalian berdua. Tapi Martha, bukankah aku putri dari pria yang kamu cintai? Ayah, Ibu, Julian, Martha sudah mengakuinya. Chloe, Martha, lepaskan Chloe sekarang. kamu tidak apa-apa, uang bukan masalah. Kalau aku, apa tidak ada yang peduli padaku sama sekali? Siapa yang mau uang busukmu? Mundur kalian semua. Aku sudah memasang bom pada mereka. Martha, ayo kita bicarakan ini. Martha, kamu sudah bersama keluarga kami bertahun-tahun. Kamu melihat Chloe tumbuh dewasa. Kenapa kamu menculik mereka? Dan kamu berani bertanya kenapa? Arthur, kamu monster yang tidak berperasaan. Kamu bahkan membuat adikmu sendiri terbunuh. Kalau bukan karena intrikmu, Charles tidak akan pernah menaiki penerbangan naas itu. Apa? Jadi kamu membalaskan dendam untuk Charles? Benar. Untuk balas dendam, aku menukar putri-putrimu, putri yang kalian besarkan selama 18 tahun. Sebenarnya seharusnya memanggilmu paman.
Kamu tidak menyangka kan? Kamu bersekongkol melawan Charles. Dan kamu bahkan harus membesarkan putrinya. Martha, setiap kesalahan ada penyebabnya. Kalau kamu mau balas dendam, langsung saja temui dia. Anak itu tidak bersalah. Ibu, aku bilang, kamu benar-benar tahu cara memotong perantara? Tidak, hari ini aku ingin mereka semua hancur bersama. Aku ingin kalian keluarga Sterling hidup menderita selama sisa hidup kalian. Martha, tenanglah. Bukankah aku satu-satunya pewaris yang ditinggalkan pria tercintamu di dunia ini? Kau putri Charles. Kau seharusnya mati menggantikannya. Lagi pula, Arthur tidak punya banyak kasih sayang untuk putri kandungnya sendiri. Justru, kamu yang dia besarkan selama 18 tahun, yang lebih dia sayangi. Kau mati duluan. Tunggu, Martha. Lihat siapa aku. Charles. Di balik topeng, ada topeng yang lebih tampan lagi. Martha, aku tahu kamu peduli padaku. Tapi bagaimana bisa kamu melakukan hal sebodoh itu? Anak itu tidak bersalah. Charles? Dunia ini akhirnya menjadi apa yang tidak pernah ingin kulihat. Ibu dan ayah bukan orang tua kandungku. Merekalah orang tua dari putri kandung. Julian bukan kakak kandungku. Dia juga kakak dari putri kandung. Martha bukan pembantu rumah tangga kami. Dia musuh keluargaku. Charles bukan kepala pelayan kami. Dia hanya pamanku secara nama saja. Tapi secara darah, dia ayah kandungku. Charles, bukankah kamu dibunuh oleh rencana Arthur? Saat itu, aku hanya bosan dengan drama keluarga. Jadi aku dan kakakku sengaja mereka-reka kematian palsu. Aku menikmati hidup selama beberapa tahun. Lalu aku kembali secara sembunyi-sembunyi. Menggunakan identitas Charles, aku mulai bekerja sebagai kepala pelayan kakakku. Jadi tidak ada dendam? Tidak. Kalau begitu, semua intrikku selama 18 tahun sia-sia belaka? Anggap saja kamu buta karena cinta. Penculikan ini hanya alarm palsu, untungnya. Sekarang, kita perlu bicara baik-baik tentang urusan keluarga. Wajah Charles sekarang lebih tampan dari wajah ayahku. Mungkinkah dia benar-benar ayahku? Mustahil, kan? Charles, bukan, paman. Boleh aku bertanya sesuatu? Apakah kamu benar-benar ayah kandungku? Laporan tes DNA sudah keluar. Sebenarnya, Chloe adalah. Laporan tes DNA sudah keluar. Sebenarnya, Chloe itu. Bukankah sudah jelas? Martha sendiri yang mengaku. Dialah yang menukar kami. Jadi, aku putri kandung keluarga Sterling, yang asli, tanpa keraguan. Chloe adalah putri Charles. Benar, Charles itu sangat tampan. Lalu kenapa aku tidak mewarisi sedikit pun? Aku benar-benar kehilangan semua gen yang bagus itu. Bukan. Kamu bukan putriku. Kamu putri kakakku. Bagaimana mungkin? Charles, kamu tidak bisa begitu saja menjadikan putrimu sebagai nona muda dengan omong kosong. Ayah ibu kalian berdua, bicaralah. Kalau kalian tidak percaya, lihat sendiri saja. Hasil tesnya. Arthur Sterling dan Chloe memiliki kecocokan 99,95%. Itu membuktikan mereka ayah dan anak. Jadi, orang tuaku tetap orang tuaku. Dan Julian masih saudara kandungmu. Hanya saja, kita tidak mirip. Sebenarnya, bagian terakhir itu tidak perlu dikatakan. Chloe adalah putri kandung ibu dan ayah. Lalu siapa aku? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku pelakunya. Akulah yang menukar bayi-bayi itu. Tapi yang tidak kamu tahu adalah, aku mengambil bayi-bayi itu dan menukarnya kembali. Apa? Martha, aku tahu perasaanmu padaku, dan aku tahu kau bermaksud baik. Tapi aku tidak ingin kau membuat kesalahan besar.
Jadi, di belakangmu, aku menukar kembali bayi-bayi itu. Charles, Semua yang kulakukan semata-mata untuk melindungimu. Selama bertahun-tahun ini, aku tetap tenang. Kau tidak marah padaku, kan? mana mungkin aku marah padamu? Kaulah pria yang telah kucintai selama lebih dari 10 tahun. Jadi kau ayah kandungku. Lalu kenapa kau biarkan aku dibully habis-habisan oleh keluarga Sterling, tapi tidak pernah membantuku? Kau bahkan membantu Chloe menyusun banyak sekali kursus untukku, membiarkan dia menginjak-injakku. Apa kau benar-benar ayah kandungku? Aku mengerti perasaanmu. Sebenarnya, aku memang bukan ayah kandungmu. Lingkaran ini kacau balau. Sebenarnya aku anak siapa? Apakah kamu sengaja tidak mau mengakui aku? Aku bahkan tidak peduli bahwa kamu hanya seorang pelayan. Aku tahu dari pengalaman, semakin Harper terobsesi, semakin buruk akhirnya baginya. Dulu, aku pura-pura mati, karena istriku sudah berselingkuh dariku. Saat aku pura-pura mati, dia mengaku mengandung anak Anumerta. Itu sebenarnya hanya untuk mendapatkan lebih banyak warisanku. Anak Anumerta? Itu kamu? Kamu anak siapa? Aku tidak tahu. Tentu saja, jika kamu mau, kamu bisa memanggilku Ayah Baptis. Jadi, aku hanya seorang putri tidak sah. Silakan, menangis. Arthur, Martha dan aku sudah terpisah selama bertahun-tahun. Sekarang saatnya untuk menebus waktu yang hilang. Dunia ini begitu luas, aku ingin membawanya keliling dunia. Charles, kemanapun kamu pergi kali ini, aku akan tetap bersamamu. Baiklah, Charles, Martha, kalian berdua pergilah keliling dunia. Oke, berhentilah menangis. Mereka sudah pergi. Kenapa kamu mendapat reuni keluarga yang bahagia, sementara aku tidak mendapat apa-apa? Yang tidak bisa kumiliki, kamu juga tidak mendapatkannya. Harper, tenanglah. Harper, apa yang kamu lakukan? Letakkan pisaunya, cepat. Aku tidak mau. Kenapa aku harus hanya menjadi putri tidak sah? Aku akan membunuh Chloe. Harper, jangan gegabah. Aku bilang lagi, kami mampu merawatmu. Betul, Harper. Aku selalu menganggap kau anak yang baik. Kau sudah lama bersama keluarga Sterling. Aku sudah menganggapmu sebagai anakku sendiri. Benarkah? Apa kau benar-benar tidak hanya mencoba menipuku untuk membiarkan Chloe pergi? Tidak. Harper, meski kau telah membawa begitu banyak masalah bagi keluargaku, kau tidak berhati jahat. Kalau tidak, kami pasti sudah mengusirmu. Iya, sejak kau kembali, rumah ini jadi lebih ramai. Biasanya, aku satu-satunya yang makan di rumah. Ayah, Ibu, Julian. Aku tahu aku salah. Aku akan membiarkannya pergi. Hentikan. Xiao Hei, berhenti. Masih resep yang sama, rasa yang sama dan tak asing. Cepat, panggil ambulans. Harper, dokumen adopsimu sudah beres. Mulai sekarang, kamu bagian dari keluarga Sterling. Benarkah? Benar. Tapi, kami semua sudah memutuskan untuk mengirimmu belajar di Argentina. Ayah Ibu, jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakanmu. Meskipun aku bukan anak kandung kalian, aku akan berbuat lebih baik daripada Chloe dan bekerja lebih keras lagi. Itu memang kamu banget. Ayah ibu kalian mau pergi liburan lagi? Ini, seluruh keluarga kita, pergi bersama-sama.
Seluruh keluarga pergi bersama-sama. Chloe, kami sudah melakukan introspeksi. Kami belum cukup ada untukmu. Itulah mengapa kamu merasa tidak aman. Koper yang kamu kemas di rumah orang tua angkatmu belum dibuka sejak kamu kembali. Apakah kamu berencana meninggalkan keluarga ini? Kapan kamu tahu? Chloe, di dalam hatiku, meskipun kamu biasa saja, aku selalu memperlakukanmu seperti anak kandungku sendiri. Sebenarnya, saat Harper muncul, aku tahu akulah yang palsu. Lagi pula, aku memang tidak pada tempatnya di keluarga ini. Benar, sama seperti ibumu, aku tidak pernah meragukanmu. Ayah ibu, Lagi pula, tidak ada keluarga yang bisa mengandalkan keberuntungan murni selamanya. baiklah. Ya, ketegangan akhirnya berakhir. Jangan cuma berdiri di situ. Kita keluarga yang bahagia. Kalau begitu, ayo kita pergi melihat dunia. Ayah, Ya,